Lah ya, kenapa? Alhamdulillah. Jadi jenengan tak cek mriki niki, ngaji mriki niki, cek paham. Banyak orang bisa membaca Al-Qur'an. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Namun tidak semua orang bisa mentadabburinya. Napa tadabbur itu? Merenungkan, memahami, setelah paham dan paham, direnungkan, diresapi, dipikir, iki elek iki apik, iki yo enggak, baru dia mengamalkan. Itu namanya tadabbur. Di tafsir surat berapa surat itu? Surat 38 ayat 29. Ini rahasia Quran. Nek sampean gampang. Jadi imam kok jahat, jadi ulama kok jahat, jadi kiai kok jahat, kok sombong kok medit. Nono kiai ustaz medit iku bojo. Berarti dia gak paham Al-Qur'an. Surat 38 ayat 29. Sebelah kanan, sebelah kiri ke atas. Teman-teman dengar. Jadi kalau ada ustadz sombong, medit, ya kan, gaya, bisa ngomong tok, berarti dia gak paham Al-Quran. Sabar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyadzakara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Nggih. Paham maksudnya ayat ini? Lihat baru supaya mereka memperhatikan, memahami, merenungkan, meresapi, tadabbur. Maka di sini Jamaah Tabana Suka menawarkan ke ustaz di RT 5 mungkin butuh guru ngaji tafsir terjemah Al-Quran gratis tanpa pungut biaya. Ada ustaznya, Ustaz Wito. Nggih, jenengan saged mengkoordinasi jamaah jenengan di musola RT 5 nanti ajak kajian tarjem Al-Quran gratis 60 jam dijamin bisa. Ini gunanya tadabbur supaya jenengan cek mboten bingung, mboten salah, mboten kadang-kadang iso Quran dibaca Yasin. Yasin bolak-balik seminggu dibaca tapi jahat. Balik Yasin ngira kubur. Yasin kan bolak-balik tapi jahat, medit. Kan dia kata tabur. Jadi Jamaah Tabana Suka menawarkan ke jenengan, Ustaz, ada program tarjem Al-Quran dijamin 60 jam bisa. Utamanya soal Al-Baqarah 60 jam sekitar 6 bulan gratis tanpa berikut biaya. Nah saya ngomong, atau mungkin kalau jenengan beli kitabnya ya mungkin berapa 25 lah. Tapi untuk jenengan kia mbak, itu bukan untuk ustadz, ustadznya gratis. Turun? Nanti saya hubungkan. Ini gunanya Al-Quran. Bisa apa Al-Quran? Lanjut. Setelah revolusi ilmu akan melahirkan revolusi iman dan akan melahirkan revolusi amal. Jadi buah dari ilmu adalah, buah dari imun dan iman adalah amal. Nek buah api berarti ilmu dan imannya api. Dan ilmu yang paling tinggi adalah apa? Ilmu apa? Pertanyaan lagi. Ilmu paling tinggi, ilmu apa? Kita sampai nggak ngantuk. Ilmu yang paling tinggi apa? Ilmu apa? Buatan apa salah? Lebih baik salah berbuat daripada benar kata bersulat. Soalnya salah oleh dari situ, oleh benar oleh loro. Nah, ilmu yang paling tinggi. Ustaz, apa? Alhamdulillah. Thayyib barakan. Ilmu paling tinggi ilmu tauhid. Barang siapa yang ilmu tauhid, ilmu sakti. Jadi para wali-wali Allah itu sangat tauhid sekali. Gak mungkin bid'ah, gak mungkin sihir, gak mungkin gendang, gak mungkin dukun. Ini kau jelaskan. Betul Ustaz? Ilmu adalah ilmu tauhid. Kalau tauhid benar akan memberikan ma'rifatullah. Kita buka ilmu tauhid yaitu surat Al-Kahfi ayat 110. Subhanallah.
nek mulai kayak gini, cek ono timbal balik pertanyaan jadi cek Amerika keluar tak saya ngomongin. Al-Kahfi surat 18 ayat 110 paling akhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Nggih, niki penting. Yusyrik billah, jangan menyekutukan Allah dengan Allah. Nek kepengin jenengan kepengin sakti, punya ilmu yang tinggi, mesti zaman dikari Allah ilmu tinggi. Paling tinggi ilmu adalah ilmu tauhid. Kalau tauhid benar akan melahirkan ma'rifatullah. Nama satu. Halo. Dan lagi. Ma'rifatullah apa? Halo Ustaz. Nggih. Alhamdulillah, bener ayo langsung. Lah, alhamdulillah. Ustazah Isniki bener. Bener apa bener? Ma'rifatullah adalah mengenal sifat Allah. Ngerti sifatnya Allah. Paham. Itu ma'rifat, ilmu ma'rifat. Jadi jenengan mempunyai ilmu tauhid yang tinggi akan melahirkan ma'rifatullah. Memahami, mempraktikkan sifat-sifatnya Allah. Nek yang sudah ma'rifatullah berarti sudah mengamalkan sifatnya Allah. Contoh, Allah mempunyai sifat Al-Wahhab, Al-Wahhab, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wahhab dulu, Al-Wahhab, Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih penyayang, Assalam, selamat, Al-Wahhab, pemberi. Rahman, gampang. Nek kok gak paham oleh itu loh. Ojo mana ngene? Ngene. Gagal ngene. Ngene taman, ngene. Tinju. Dados, alhamdulillah Ustazah Isniki betul jawabannya bahwa ma'rifatul Allah mengenal sifatnya Allah, dekat dengan Allah, memahami, mengamalkan sifatnya Allah. Dan Allah itu mempunyai 99 nama, Asmaul Husna. Rahasia nih. Siapapun kalau sudah punya ilmu tinggi ma'rifatullah dengan proses mempunyai ilmu tauhid, artinya tauhid apa? Lolos syariatnya, tahu syariat, ilmu agama, cara-cara toharo, cara wudu, hukum fikih dan macam-macam. Terus tarekoh, jalannya benar sesuai dengan Rasulullah. Hakikat tujuannya benar ke Allah, baru ma'rifatullah yang tujuan Allah. Sudah ma'rifatullah, jenengan akan paham itu adalah syarat kehidupan dunia. Contoh, Allah mempunyai Asmaul Husna. Mintalah dengan nama-nama itu. Insya Allah kalau jenengan mau minta ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya Allah engkau mau memberi rezeki. Rabbana warzuqna wa anta arhamur razikin. Nanti ada tafsirnya. Paham? Kita buka masalah Asmaul Husna. Surat Al-A'raf surat 8 ayat 180. Ketemu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah Asmaul Husna.
maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Paham ayat ini? Jenengan urip hayatan thayyibah, kepengin urip dikang duwe, ayat tentu mboten sumpek dikejar-kejar utang, rentenir, bang titil, malih cicilan, sumpek gara-gara utang tok. Jenengan harus minta dengan Asmaul Husna, dengan 90 namanya iki. Allah mempunyai nama apa? Ar-Razzaq. Sama dasar jase kejeron. Al-ilmu. Allah duwe al-ilmu. Nama al-ilmu. Sebut al-ilmu ya Allah, kan yang mempunyai ilmu. Beri kami ilmu ya Allah. Napa dungane nek njaluk ilmu? Ini cara minta ilmu sama Allah. Tulis. Di tafsir surat Asy-Syu'ara. Surat 26 ayat 83. Niki revolusi ilmu soalnya, bukan ilmu ini rezeki karya. Sampun? Sampai nek njaluk ilmu berarti padha karo Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu ditawari Allah, minta jabatan, ilmu atau napa? Harta. Tapi Nabi Sulaiman napa? Minta ilmu, boten jabatan, boten harta. Ilmu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukman walhiqni bis-sholihin. Ibrahim berdoa, ya Tuanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku dalam golongan orang-orang yang soleh. Subhanallah. Nggih. Nek sampean duwe ilmu, donga niki, lah sampean gak tau donga niki duwe ilmu tekan ndi. Nggih, al ilmu sifatnya Allah. Barang siapa yang dikirain Allah baik, hadisnya mengatakan, ini hadis nih, bukan hadisnya, jadi Pak Jarum kan tano kan hadis ya, ini alhamdulillah plus saya baca hadis nih. Barang siapa yang dikirain Allah baik, ini ada sih. Hadis niki riwayate Bukhari nomor 1565 berbunyi, man yuridillaha bihi khairan yufaqihu fi ad-din. Siapa yang dikira Allah baik, maksud dikira Allah kebaikan, Allah akan pahamkan dalam agama. Halo, ini hadis mengatakan siapapun orang itu dikira Allah api, Allah akan pahamkan dalam agama. Walaupun dia gak pernah kuliah, gak pernah mondok, tapi Allah mengendaki yuridillahi, ya kan? Difahamkan fakih dan agama. Ini hadis tadi Allah ini punya hukum dua, hukum sunatullah dan hukum qadarullah. Sunatullah apa? Kalau jenengan sekolah niku sunatullah, belajar kata niki pengajian sunatullah. Tapi qadarullah, kehendak Allah langsung sampean. Syaratnya apa? Niki mau harus mempunyai ma'rifatullah. Wong sing takwa. Nek sampean takwa, teman-teman takwa, sampean karo Allah diajari, dikai ilmu, meladunna ilmah. Sebelum itu sampean napa? Diuji dhisik, diberikan ilmu furqana. Halo, ini revolusi ilmu. Harus ada ilmu. Nek sampean punya ilmu berarti revolusi ilmu, jangan akan diberikan furqana. Napa furqana ini? Halo, pembeda. Ini hak, ini batil, ini haram, ini halal. Jadi ilmu adalah cahaya, menerangi roh iki api iki elek, iki tangga sing apik, tangga sing elek, jahat yang ilmu tahu. Karena dia punya ilmu furqana. Walaupun gak sekolah, gak mondok, gak kuliah, gak punya gelar. Hadisnya mengatakan, barang siapa yang dikehendaki Allah baik, Allah akan pahamkan fakih dan agama. Subhanallah. Di tafsir di surat Al-Anfal ayat 29. Surat 8 ayat 29, sebelah kiri paling tengah. Termusab jenengan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu
In tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Nggih. Syaratnya apa? Revolusi ilmu secara hakikat, secara makrifat, secara tarekoh dan syariat lulus. Pertama, revolusi ilmu. Setelah tahu ilmu syariat, ilmu tarekoh, ilmu hakikat, ilmu makrifat akan melahirkan ketakwaan. Nek wong takwa sama Allah diberikan furqana. Betul, senang sampean? Senang. Yang kedua, ilmu yang paling sakti ilmu apa? Ilmu paling sakti, ilmu apa? Paling sakti. Ilmu paling sakti ilmu apa? Tinggi wau, tauhid, cai sakti. Ilmu paling sakti adalah ilmu wong takwa, Ustaz. Jadi rasa takwa itu mungkin ya Allah subhanallah sakti. Nah, wong takwa modal si opo? Apa bisa terbang di atas langit, atau berjalan di atas air, atau ditembak tidak mempan, atau dibacok tidak mempan, tidak berjarak, atau ditembak, atau dibakar? Mboten. Rasulullah pernah terluka berdarah-darah, giginya rompol di perang. Kalau Rasulullah itu orang paling sakti, orang paling tauhid, jebol Mas ya. Kalau sampai tidak punya ilmu potensi diri, buatan gerak, buatan serak jiwa, atau ilmu nopo rame lontek, atau ilmu nopo mana? Sing niku, karena kan sing paling anu ini buatan sakti bisa dipelajari. Nek sampai ilmu sakti adalah ilmu orang takwa. Orang takwa paling sakti. Ini kau terangkan. Soalnya apa? Orang takwa itu guru dari Allah. Kalau ngomong ini kadang-kadang ngomong nggak percaya. Oh coba sampai ustaz yang kelas doktor. Omongan paling nyeleneh, aneh, gak sesuai dengan zamannya. Wong takwa itu guru langsung Allah. Dokter guru-guru ustaz. Sama sih berapa sih Quran? Ini ayat tersembunyi. Ayat ini gak ada ngomong gak dipahami oleh Allah. Wong sakti guru dari Allah. Wong takwa guru dari Allah. Duduk menungso. Putih, sama cek rahasia. Jadi wong takwa penting. Sakti wong takwa. Al-Baqarah ayat 282. Surat ini termasuk ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, paling panjang dewi. Dan ayat ini tersembunyi di akhir surat Al-Baqarah 282. Sampai ketemu? Yang paling akhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Yang terakhir. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nggih. Nek Allah sama ngajarin jenengan, Allah punya hukum dua hukum. Hukum sunatullah dan hukum qodratullah. Qodratullah apa kendali Allah. Lah, kula ngomong ngajeng bahwa sakti wong takwa gurune Allah itu ngomong kare kaya Nabi Musa ngoten. Ngomong kalamullah ngoten, ngomong boten. Artinya kalau jenengan takwa sama Allah, diberi pengajaran, diajar langsung, diberi miladunna ilmah, diajari Allah langsung dengan apa? Dengan paham agama, fakih dalam agama. Artinya apa? Apa langsung diajari Allah? Bukan. Allah akan mengirimkan orang-orang atau mengirimkan binatang atau sesuatu ilham itu pada seseorang. Nek Allah ingin menjadi orang itu fakih dalam agama. Syaratnya takwa. Nek sama takwa syaratnya
Nek punya guru Allah harus takwa. Ini kau jelaskan gitu. Terus nek sama takwa itu gurunya langsung Allah. Ini ayat tersembunyi. Belajar dengan Allah nih, guru dengan Allah langsung. Tapi syaratnya harus takwa. Nek sama syariat si amburadul, tarekote gak bener, nggih. Namanya hakikate tujuan sampai gak bener, apalagi syarat tujuan marifatullah. Tadi perlu proses. Butuh balik tangan, butuh waktu. Proses berjalan lama. Minimal lah 10 tahun. 10 tahun Pak No. Kok cabote? Nggih. Lah kalau belajar 2 tahun. Tahun 84 sampai sekarang. 94. Berapa? Hampir 29 tahun. Saya belajar terus. Gak pinter-pinter ya. Tapi alhamdulillah ilmu ini sakit nyambungkan sampean. Niki ayat tersembunyi, nggak semua ustaz tahu atau paham. Lah, bukti kalau jenengan diajar sama Allah, Allah akan memberikan miladunna ilmah. Ilmu laduni, diberi ilmu laduni gak ana gurune, gak bisa dipelajari dok, napa? Di sekolahan atau kuliah. Di perguruan tinggi secara ilmu napa? Si kuliah apa tadi? Kuliah apa dek kuliah? Halo, yang kuliah. Setelah ilmiah atau di sekolahan formal itu nggak bisa diajarkan ilmu laduni itu, nggak di pondok nggak bisa, terus di pondok terus pinter ilmu nggak bisa. Ditafsir di surat Al-Kahfi ayat 65 sebelah kanan agak tengah, termencet jenengan. Ini sekarang buat tadi masa ilmu ini revolusi ilmu. Subhanallah, hebat ini rupanya ini 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Nggih. Jadi miladunna ilmah itu ilmu laduni langsung karo Allah diberikan paham. Syaratnya niku mau. Jangan sampai mencari ilmu laduni. Kadang-kadang ilmu laduni sering nang laut, pinggir kali, Bengawan Solo, ngobek ketemu Nabi Khidir. Sono ilmu laduni gak bisa dicari. Walaupun sampai coba tambah, coba kali, coba laut, kemudian ketemu Nabi Khidir, gak iso. Ya Allah, syaratnya cuma setunggal tok, takwa. Loh, gampang loh. Gak satu tuku ya, gak belajar, pokoknya takwa. Sikono ae apa takwa yo mungkin jelakan. Lanjut, nek sampean wis duwe ilmu laduni, ciri-ciri itu karo Allah dikai ilmu hikmah. Napa hikmah ini? Ayo pertanyaan lagi. Halo, apa? Furqanah namanya. Gak apa-apa. Kali seneni, alhamdulillah. Kalau Furqanah pembeda, kalau hikmah, niki. Sing ngomong Quran, sanes kula. Nek sampean wis karo dibidani api, difakihkan dalam agama, diberi ilmu laduni, bila dari ilmah, sampai karena Allah dikai ilmu hikmah. Hikmah adalah ilmu di atas ilmu. Contoh orang berilmu itu di surat Yusuf, di atas langit masih ada orang pintar, orang simpel lebih pintar mana? Oh cuma mentang-mentang Nabi Musa pintar, tapi kenapa kau berguru dengan Nabi Khidir? Karena Nabi Khidir nggak punya umat, nggak ada tanggung jawab untuk dakwah, cuma dakwahnya Nabi Musa. Transfer ilmu itu Nabi Musa. Sampai-sampai Nabi Musa gak betah ketemu Nabi Khidir, karena ilmunya masih syariat waktu itu. Berhubung Nabi Khidir sudah manfaatullah, sudah hakikat, baru cerdas Nabi Musa, baru paham. Terus ciri-ciri orang mempunyai ilmu laduni itu sama Allah diberi ilmu hikmah. Putih dari ini ditafsir di surat Al-Baqarah surat kedua ya ayat 269 sebelah kanan agak bawah.
Nggih, kula niki kan ngomong mau tengah jam. Ngaji niki rada intelektual rada berat titik nih. Nanti konsentrasi penuh nek sampean nanti saged. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah atau kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dia kehendaki, dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya orang-orang yang barokallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Paham? Tafsir hikmah itu tembung di jenengan tafsir. Napa artine? Hikmah adalah rahasia agama. Halo Pak Jainun. Furqana itu pembeda, tapi kalau hikmah adalah rahasia ilmu agama. Jadi gak semua ustadz kiai itu paham. Soalnya gak dikei rahasia karena Allah, gak punya ilmu hikmah. Gak ada caranya Al-Quran menggunakan ibaratnya paling pedang. Dikai kena tujuannya apa gitu, petunjuk. Dan ada cahaya, ilmu adalah cahaya. Ini bagaimana buatan nih kira-kira? Halo, Ustaz, dengar buatan? Paham buatan? Miladunna itu diajar sama Allah, syaratnya harus takwa. Takwa itu akan berikan furqana, gurune Allah. Nek wis taman wis paham teman-teman sama Allah diberikan hikmah, rahasia agama. Subhanallah. Tadi pun heran kalau ada orang yang melampaui batas ilmunya, melampaui zamannya, nggak sesuai dengan keilmuan secara apa? Ilmiah atau secara sekolahan itu semi formal, secara intelektual ilmu, tapi ini ilmu di atas ilmu dunia. Jadi hikmah adalah rahasia ilmu agama. Subhanallah. Sekarang kita berikan contoh. Kalau ngajeng mau ngomong, wong sakti adalah ilmu paling ada orang paling takwa. Kenapa? Orang-orang yang berikan hikmah sama Allah itu pasti takwa, dan orang takwa itu orang sakti. Contoh, wong sakti itu bisa mengamalkan makrifatullah. Apa itu? Sifat-sifatnya Allah itu dijalankan, diamalkan. Itu baru sakti. Contoh, Allah Maha Pemberi, Al-Wahhab, Maha Pemberi. Di tafsir nek wong sakti ku sering loman. Tafsirnya mana? Di surat Ali Imran surat ketiga ayat 134. Iku wong sakti. Ketemu? Wong sakti itu bisa menerjemahkan, mengamalkan, mengaplikasikan, mempraktekkan sifat-sifatnya Allah. Kita buka Ali Imran surat 134. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharai wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Oke. Allah mempunyai Asmaul Husna, 99 nama yang terbaik. Allah mempunyai sifat Al-Wahhab. Kalau jenengan bisa mempraktekkan mempunyai sifat Ma'rifatullah, berarti sampai mengamalkan Al-Wahhab, yaitu apa?